Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, sudah dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, cinta dan perutusan. Kasih membuat seseorang mampu melakukan apa yang tidak terjangkau oleh nalar manusia. Kasih itulah yang merupakan alasan Yesus menjalani hukuman dan kematian paling hina. Yesus mengharapkan kasih model itu dari orang-orang pilihannya. Maka di Danau Genesaret, Yesus menantang Petrus untuk menyatakan kembali kasih kepadanya setelah penyangkalannya di halaman istana Kaifas. Yesus ingin agar Petrus menyatakan secara terbuka bahwa ia mengasihinya melebihi perahu, pekerjaan, dan nyawanya sendiri. Setiap kali Petrus menyatakan kasih, Yesus memberikan tugas penggembalaan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus meminta Petrus menjalankan tugas penggembalaan sebagai perwujudan kasih kepadanya. Kasih itu bukan hanya perasaan, tapi juga pengorbanan. Petrus telah berhasil mewujudkan kasih itu selama hidupnya sampai menumpahkan darah sebagai martir. Tugas menjadi gembala umat adalah panggilan setiap orang Kristiani. Kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam tugas kegembalaan gereja. Kita biasa mengambil peran apapun dalam membangun dan mengembangkan jemaat gereja Allah. Bukan soal jabatan yang tertinggi dan terendah dalam tugas kegembalaan gereja. Kalau semua orang melaksanakan perannya demi cinta yang mendalam akan Yesus Kristus, pasti akan mampu membangun dan mengembangkan jemaat. Untuk itu, hendaknya setiap orang Kristiani selalu dijiwai oleh cinta yang mendalam akan Yesus Kristus dalam melaksanakan tugas pelayanan kegembalaan gereja, sehingga misi Kristus dapat terlaksana dalam diri setiap orang. Saudara yang terkasih, pertanyaan yang ditujukan oleh Yesus kepada Petrus hari ini juga ditujukan kepada kita. Tuhan bertanya, seberapa besar cinta kita kepadanya? Seberapa besar kesetiaan kita kepadanya? Tuhan Yesus telah menebus kita lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ketika kita mampu setia
terhadap pekerjaan kita dan keluarga kita, ketika kita mempunyai hati untuk menolong sesama kita, itulah juga cinta kita kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.